Tokoh filsuf sesuai dengan aliran Sociological Jurisprudence. Yang ketiga yaitu Benjamin N. Cardozo. Benjamin N. Cardozo dilahirkan di New York. Ayahnya Albert dan ibunya Rebecca Nathan Cardozo. Keluarganya keturunan Yahudi yang berimigrasi ke Amerika pada sekitar 1740 sampai 1750 dari Portugal melalui Belanda dan Inggris. Pada usia 15 tahun ia masuk Columbia University, lalu bersekolah di Columbia Law School pada tahun 1889. Setelah mendapatkan gelar sarjana, ia membuka praktik hukum di kota New York. Pada tahun 1913 ia dipilih sebagai hakim lembaga peradilan. Pada puncak karirnya ia diangkat menjadi hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat oleh Presiden Herbert Hoover. Seperti sosiologi yang dikembangkan oleh Holmes dan Pound, sosiologi hukum Cardozo bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbarui teknik hukum yang aktual dengan menutup jurang antara teknik hukum itu dan kenyataan hukum yang hidup dewasa ini. Cardozo memusatkan perhatiannya kepada aktivitas pengadilan-pengadilan. Karya pertamanya yang berjudul The Nature of Judicial Process bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketidaktepatan yang semakin bertambah oleh keputusan pengadilan adalah suatu manifestasi yang tidak dapat dicegah dari kenyataan bahwa proses pengadilan bukanlah penemuan melainkan penciptaan. Penciptaan yang diperhebat oleh situasi sesungguhnya dari kehidupan hukum. Sosiologi hukum dengan mencari hukum yang hidup sebagai sumbernya dalam kehidupan masyarakat sendiri akan dapat menerangkan kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh hakim. Hal ini lebih nyata karena kebebasan hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan secara kreatif hanya dibatasi oleh peraturan-peraturan dan undang-undang. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Cardozo secara terus-menerus telah melampaui konsepsi tentang hukum. Sama halnya seorang hakim mendahului interpretasi tentang tujuan-tujuan sosial yang diilhami oleh penilaian-penilaian tentang baik buruk. Selain itu, melalui konsepsi metodologi sosiologi yang dilengkapi dengan metode logika secara analog dan juga metode tradisi dalam proses pengadilan, Cardozo cenderung pada metode teleological sosiologikal. Inilah yang mendorong Cardozo melalui putusan-putusan pengadilan bertindak sebagai penengah di antara pergerakan dan stabilitas yang luar biasa, ketidaktentuan dan keamanan. Di lain pihak, tendensi ke arah penguraian hukum yang bersifat spontan dari masyarakat itu sendiri mendorong untuk mengakui bahwa dalam kenyataan sosial tidak ada yang mantap stabil, tidak ada yang mutlak. Semua mengalir berubah tanpa henti. Cardozo sangat terpengaruh oleh teori-teori ilmu hukum sosiologis. Hanya menekankan kepada kepekaan yudisial terhadap realitas sosial. Ia beranggapan bahwa hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganutan terhadap preseden seharusnya merupakan aturannya dan bukan merupakan pengecualian dan pelaksanaan peradilan. Namun ia mengemukakan adanya kelonggaran atau keluasan pelaksanaan aturan ketat itu apabila pengaturan terhadap presiden tidak konsisten dengan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa kebutuhan kepastian harus diserasikan dengan kebutuhan dan kemajuan, sehingga doktrin presiden tidak dianggap sebagai kebenaran mutlak dan abadi. Tampak dari pendapatnya bahwa dalam kegiatan hakim wajib mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menyelesaikan putusan dengan kepentingan umum. Cardozo beranggapan sebagai kekuatan sosial mempunyai pengaruh instrumental terhadap pembentukan hukum seperti logika, sejarah, adat istiadat, kegunaan, dan standar moralitas yang telah diakui. Menurutnya, perkembangan hukum sebagai gejala sejarah ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat serta pandangan masyarakat mengenai adat istiadat dan standar moralitas. Ia beranggapan para hakim dan legislator harus senantiasa mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial serta masalah-masalah sosial dalam pembentukan hukum. Prinsip-prinsip sosiologi menurut Cardozo harus dipergunakan agar hukum selalu serasi dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan cita-cita tertib sosial. Bagi Cardozo, hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan masyarakat, sedangkan legislator harus mendapatkan pengetahuan mengenai perubahan dari
pengalaman serta studi terhadap kehidupan maupun pencerminan.